Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Majelis Muhammadiyah. Kelompok kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama saya Gilang Ananda Pratama, yang kedua Anggi Bagas, yang ketiga Intan Putri Rengganis, yang keempat Ramadhani Nisa Al-Hanifah, yang kelima Gita Sulistiani, yang keenam Sekar Andini Media Pramustiar, yang ketujuh Laila Nida Nisrina, yang kedelapan Syarofah Miftahul Jannah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagai gerakan dakwah Islam, Muhammadiyah memiliki tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi. Muhammadiyah dalam perkembangannya selalu mengikuti perkembangan zaman dan kemasyarakatan. Terbukti adanya perkembangan organisasi vertikal dan organisasi horizontal. Memperhatikan hal-hal tersebut, Muhammadiyah sejak awal periode Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai dengan Kiai Haji Mas Mansur telah menata kelembagaan-kelembagaan di ranting, cabang, dan daerah serta wilayah. Semua itu menjadi bukti kedewasaan dan kematangan Muhammadiyah dalam memberikan aturan dan batasan dalam mencapai tujuan bersama. Di samping itu, Muhammadiyah menetapkan unsur pembantu penyelenggaraan amal usaha dan usaha dalam tugas khusus. Yang selanjutnya sejarah Majelis Tarjih Muhammadiyah. Awal mula terbentuknya Majelis Tarjih Muhammadiyah lahir sebagai keputusan Kongres ke-16 organisasi ini di Pekalongan pada tahun 1927 pada periode kepengurusan Kiai Haji Ibrahim yang menjadi Ketua Hubestur Muhammadiyah kedua sesudah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Untuk melengkapi kepengurusan dan pembuatan rancangan kaidahnya dibentuk sebuah komisi yang beranggotakan 7 orang ulama, yaitu yang pertama Kiai Haji Mas Mansur, yang kedua Rasid Sultan Mansur, yang ketiga Muhtar, yang keempat Mukti, yang kelima Kartosudarmo, yang keenam Muhammad Kusni, yang ketujuh Muhammad Yunus Anis. Fungsi majelis ini adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu. Masalah tidak hanya pada bidang agama dalam arti sempit, tetapi juga menyangkut masalah sosial kemasyarakatan. Majelis ini berusaha untuk mengembalikan suatu persoalan kepada sumbernya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Baik masalah itu sudah ada hukumnya tetapi masih diperselisihkan, atau masalah-masalah baru yang sejak semula memang belum ada ketentuan hukumnya, seperti masalah keluarga berencana atau KB, bayi tabung, bank, dan lain-lain. Saya Intan Putri Rengganis akan menjelaskan tentang Majelis Tarjih dan Tajdid. Fungsi Majelis Tarjih dan Tajdid yaitu untuk menghidupkan tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis dinamis dalam kehidupan masyarakat dan proaktif dalam menjalankan problem dan tantangan perkembangan sosial budaya dan kehidupan pada umumnya, sehingga Islam selalu menjadi sumber pemikiran moral dan praksis sosial di tengah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sangat kompleks. Majelis ini mempunyai tugas pokok, yaitu 1. Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks. 2. Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengamalan Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah. 3. Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih, dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah real masyarakat yang selalu berkembang. 4. Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih, dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat. 5. Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid, pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain. Selanjutnya tentang Majelis Tabligh. Fungsi dan tugas Majelis Tabligh yaitu majelis tingkat pusat sampai tingkat cabang berfungsi sebagai pelaksana program bidang tabligh dan dakwah khusus sesuai kebijakan persyarikatan meliputi 1. Pembinaan ideologi Muhammadiyah. 2. Perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, pengkoordinasian, dan pengawasan program dan kegiatan.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga profesional. 4. Penelitian dan pengembangan bidang tabligh dan dakwah. 5. Penyampaian masukan kepada pimpinan persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang tabligh dan dakwah khusus. Selanjutnya, saya, Ramadhani Nisa Al-Hanifah, akan menjelaskan mengenai Majelis Pendidikan Tinggi dan Majelis Pembina Kesehatan Umum. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai Majelis Pendidikan Tinggi terlebih dahulu. Berdasarkan Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi, majelis sebagai penyelenggara amal usaha, program, dan kegiatan bidang pendidikan tinggi sesuai kebijakan persyarikatan bertugas A. Membina ideologi Muhammadiyah. B. Mengembangkan al-Islam dan kemuhammadiyahan. C. Merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pengelolaan satu dharma perguruan tinggi. D. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi. E. Melakukan penelitian dan pengembangan bidang pendidikan tinggi. F. Menyampaikan masukan kepada pimpinan persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai Majelis Pembina Kesehatan Umum. Majelis Pembina Kesehatan Umum memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut. A. Penggerak terwujudnya infrastruktur kesehatan dan dinamika kelompok sosial. B. Penggerak terwujudnya masyarakat sehat. C. Penggerak utama terwujudnya jejaring antar kelompok sosial yang mendukung masyarakat sehat dan mandiri. D. Berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang berperilaku sehat dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. E. Menggerakkan terwujudnya infrastruktur kesehatan yang berkualitas serta dinamika kelompok sosial yang berkesinambungan. Selanjutnya membahas Majelis Pendidikan Kader. Fungsi dan tugas dari Majelis Pendidikan Kader adalah: yang pertama, meningkatkan kualitas perkaderan dalam segala aspek. Yang kedua, meningkatkan kompetensi kader. Yang ketiga, melaksanakan transformasi kader secara terarah dan kontinu. Yang keempat, melakukan pemberdayaan AMM. Yang kelima, melaksanakan penguatan sekolah-sekolah kader Muhammadiyah. Yang terakhir yaitu melaksanakan pemantapan dan peningkatan pembinaan dan ideologi gerakan di kalangan kader, pemimpin, dan anggota persyarikatan. Lalu Majelis Pustaka dan Informasi. Tugas pokoknya adalah membangun kemampuan dan keluasaan jaringan kekuatan informasi sebagai Pustaka Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern di tengah era kehidupan masyarakat informasi. Selanjutnya fungsi. Yang pertama, mengorganisasi dan memperluas kelengkapan perpustakaan dan fungsi-fungsi pustaka sebagai sumber pengembangan pengetahuan dan informasi bagi kemajuan persyarikatan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan media publikasi sebagai instrumen bagi pengembangan peran-peran persyarikatan dalam menjalankan misi di tengah kehidupan. Yang ketiga, pengembangan kerjasama dalam pengelolaan pustaka dan publikasi secara lebih terorganisasi. Yang ketujuh adalah Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Fungsi dan tugas dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan adalah: yang pertama yaitu menciptakan cetak biru atau blueprint pengembangan ekonomi sebagai usaha untuk mengevaluasi dan merancang program pemberdayaan ekonomi umat yang efektif. Yang kedua, mengembangkan model pemberdayaan ekonomi yang didasarkan atas kekuatan sendiri sebagai wujud cita-cita kemandirian ekonomi umat. Yang ketiga adalah menegaskan keberpihakan Muhammadiyah terhadap usaha-usaha ekonomi dalam membangun kekuatan masyarakat kecil atau akar rumput yang du'afa dan mustadhafin melalui mengupayakan terlaksananya ekonomi syariah yang lebih kuat, terorganisasi dan tersistem. Yang 8 adalah Majelis Lingkungan Hidup. Fungsi dan tugas dari Majelis Lingkungan Hidup adalah: yang pertama, mengembangkan aktivitas pendidikan dan dakwah lingkungan yang dimotori oleh majelis terkait guna memberi pengertian tentang pengelolaan lingkungan yang benar dan membangun kesadaran tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua adalah
mendorong tumbuhnya kesadaran baru etika lingkungan di kalangan masyarakat luas, termasuk dunia usaha yang cenderung mengabaikan etika lingkungan. Yang ketiga adalah melakukan kampanye sadar lingkungan secara luas, bekerja sama dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta. Yang kesembilan, Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Tugas dan fungsi dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat adalah: yang pertama, mengaplikasikan konsep-konsep gerakan seperti teologi atau fikih al-ma'un. Yang kedua, mengembangkan model-model pemberdayaan masyarakat yang bersifat bottom up dan partisipatif. Yang ketiga, mengembangkan potensi sumber daya manusia untuk pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan advokasi dan pendampingan terhadap kelompok miskin, buruh, dan kelompok duafa atau mustad'afin lainnya. Yang ke-10, Majelis Pelayanan Sosial. Tugas dan fungsi dari Majelis Pelayanan Sosial adalah: yang pertama, menggerakkan dan menyatukan seluruh potensi Muhammadiyah untuk meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan sosial. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dan kelembagaan sosial di lingkungan Muhammadiyah. Yang ketiga, mengembangkan kemitraan dan jejaring pelayanan sosial. Saya, Syarofah Miftakhul Janah, akan menjelaskan tentang Majelis Hukum dan HAM. Fungsi dan tugas dari Majelis Hukum dan HAM adalah: yang pertama, melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang hak asasi manusia dan demokrasi, termasuk lewat jalur pendidikan. Yang kedua, mengupayakan advokasi publik yang menyangkut kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak. Selanjutnya, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Fungsi dan tugas dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan adalah: yang pertama, peningkatan pengelolaan ZIS atau zakat, infak, dan sodakoh dan akuntabilitasnya sehingga menjadi penyangga kekuatan gerakan pemberdayaan umat. Yang kedua, peningkatan mutu pengelolaan wakaf dan perkuasaan gerakan sertifikasi tanah-tanah wakaf di lingkungan persyarikatan. Yang ketiga, pengembangan bentuk wakaf dalam bentuk wakaf tunai dan produktif. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Fungsi dan tugas dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah adalah: A. Membangun cetak biru atau blue point pendidikan Muhammadiyah. B. Menegaskan posisi dan implementasi nilai Islam, kemuhammadiyahan, dan kaderisasi dalam seluruh sistem pendidikan Muhammadiyah. C. Mempercepat proses pembangunan instalasi pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat keunggulan dengan menyusun standar mutu. D. Menjadikan mutu sebagai tujuan utama bagi pendidikan Muhammadiyah. E. Mengintegrasikan pengembangan amal usaha pendidikan Muhammadiyah dengan program pengembangan masyarakat. F. Menyusun sistem pendidikan Muhammadiyah yang berbasis Al-Quran dan Sunnah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.